Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diah Aji Dewi dari kelas MJ 602 dengan NIM 24020101031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi sesi 2 dan sesi 3 tentang kedudukan manusia dalam organisasi, yaitu hakikat manusia dalam organisasi terdiri dari tiga, yaitu jasmani atau fisik, rohani, jiwa atau psikis. Tiga, hakikat manusia. Unsur material yang mencakup kebutuhan biologis dan material manusia dalam organisasi. Rohani, jiwa atau psikis yaitu meliputi pikiran, emosi, dan nilai spiritual yang membentuk perilaku. Di atas. Mas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Haji Dewi dari kelas MJ 602 dengan NIM 24020101031. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rangkuman materi sesi 2 dan sesi 3 dari program studi manajemen, yaitu kedudukan manusia dalam organisasi. Hakikat manusia dalam organisasi yang pertama, jasmani atau fisik, rohani, jiwa atau psikis. Tiga, hakikat manusia. Yang pertama, jasmani. Apa sih? Unsur material yang mencakup kebutuhan biologis dan material manusia dalam organisasi. Yang kedua, rohani, yaitu meliputi pikiran, emosi, dan nilai spiritual yang membentuk perilaku manusia. Tiga, hakikat manusia, individu, sosial, moralis. Individu yaitu keunikan dan jati diri, sosial yaitu dorongan bermasyarakat, moralis yaitu norma dan etika. Perspektif peran dan kodrat manusia. Yang pertama, manusia itu makhluk politik, makhluk ekonomi, makhluk sosial. Makhluk politik yaitu memiliki keinginan dan strategi untuk memperoleh serta mempertahankan kekuasaan. Manusia menjadi makhluk ekonomi, yaitu didorong untuk memenuhi kebutuhan material dan ekonomi demi kelangsungan hidup. Manusia menjadi makhluk sosial, yaitu secara kodrat hidup manusia memang berkelompok dan saling tergantung, yaitu konsep dari zone pollution atau dari Aristoteles. Teori pembentukan kelompok humans ada tiga, aktivitas, interaksi, sentimen. Aktivitas yaitu tugas dan kegiatan bersama yang dilakukan anggota kelompok secara kolektif. Dua, interaksi, yaitu komunikasi dan hubungan timbal balik antara anggota yang mempererat kelompok. Tiga, sentimen, perasaan, kepedulian, dan rasa saling memiliki yang tumbuh antara anggota. Pembentukan dan desain organisasi ada tiga. Yang pertama, pembagian kerja dan tanggung jawab. Kerja terencana dan terstruktur untuk mencapai efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang kedua, pusat kekuasaan pengendali, kepemimpinan yang mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kerja dalam organisasi. Yang ketiga, penggantian dan penyegaraan tenaga, yaitu mekanisme rotasi, promosi, dan regenerasi anggota untuk menjaga kinerja organisasi. Alasan membentuk organisasi, alasan sosial, yaitu kebutuhan sosial. Manusia membutuhkan hubungan, pengakuan, dan kebersamaan yang hanya dapat dipenuhi melalui organisasi. Pemenuhan kebersamaan,
Organisasi menjadi wadah pemenuh kebutuhan sosial, interaksi antara anggota, dan dukungan moral bersama. Dukungan dan rasa memiliki. Dalam kelompok, individu merasakan rasa memiliki, sense of belonging, dan saling mendukung satu sama lain. Alasan, material, efisiensi kerja, memperbesar kemampuan. Sinergi kelompok memungkinkan penyelesaian tugas kompleks yang tidak dapat dilakukan secara individual, meningkatkan kapasitas dan hasil kerja organisasi. Menghemat waktu kerja, pembagian tugas secara paralel mempercepat pencapaian target. Contohnya, sistem hukum, lembaga sosial, dan pengelolaan deadline ketat. Alasan material, akumulasi pengetahuan. Ada dua, dari manusia purba dan manusia modern seperti kita. Manusia purba yaitu pengetahuan diwariskan melalui tulisan lisan dan cerita rakyat. Tidak ada media penyimpanan permanen, informasi bergantung pada ingatan kolektif komunitas. Sedangkan manusia modern, yaitu pengetahuan tersimpan dalam perpustakaan digital, arsip organisasi, dan media modern. Informasi dapat diakses, direplikasi, dan diwariskan lintas generasi secara efisien. Rangkuman kedudukan manusia ada tiga. Menurut Nawawi, tahun 2005, hakikat manusia terdiri atas jasmani dan rohani. Implikasi, organisasi wajib memenuhi kebutuhan material dan psikis anggotanya. Siagian dan humans, manusia bersifat individu, sosial, dan bermoral. Kelompok terbentuk melalui aktivitas, interaksi, dan sentimen yang bersifat siklis. Menurut Etzioni tahun 1985, desain organisasi mencakup pembagian kerja, pusat kekuasaan, dan penyegaran tenaga untuk efisiensi dan kesinambungan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.